Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah. Pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang MMQ, yaitu akad musyarakah mutanakisah. Akad ini tergolong akad kontemporer karena memang diperkenalkan oleh ulama pada abad 20 ini. Yang kedua, akad ini juga termasuk multi akad karena di dalamnya ada akad syirkah, ada wa'ad, ada akad ijarah, dan ada akad jual beli dalam satu bundle transaksi. Jadi kalau ada hadis yang dilarang dilakukan dua jual beli dalam satu jual beli, maka kalau pemahamannya letterlock ya, artinya tidak boleh ada dua jual beli kecuali dua jual beli dalam satu jual beli, dan memang berdasarkan teks hadis yang dilarang. Nah, akad ini melebihi hadis itu karena di sini dalam MMQ, dalam akad musyarakah mutanakisah itu ada akad syirkah. Ya. Apa yang dimaksud akad syirkah? Yaitu para pihak melakukan akad yang kita sebut dengan sigot akad, masing-masing menyertakan modal, menyertakan harta untuk dijadikan ra'sul mal. Kemudian dilakukan usaha yang halal dan keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Itulah hakikat akad syirkah, dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tersendiri. Yang kedua, dalam akad ini ada akad sewa atau akad ijarah, yaitu ada mu'jir dan mustajir, penyewa dan yang menyewakan. Kemudian ada sigot akadnya, ada mahalul manfaahnya, sehingga yang dipertukarkan ada ujrah dan manfaat. Dan akad ini nanti berakhir sesuai dengan kesepakatan karena harus ada jangka waktunya. Nah, dalam akad ini juga ada akad jual beli, yaitu harus ada penjual pembeli, bai dan mustari, ada sigot akad, ada mabi apa yang dibeli, dan ada saman harga dari yang apa yang kita beli. Kemudian tentu ada taslim, ada serah terima, dan akibat hukumnya adalah apa yang dibeli atau mabi yang awalnya milik penjual berubah menjadi milik pembeli, dan mustari atau dan saman atau harga yang awalnya milik mustari pembeli berubah menjadi milik bai atau penjual. Nah, kemudian ada wa'ad, ada janji, ya. Janji dari pihak nasabah maupun bank. Jadi dalam hal ini kadang-kadang disebut wa'ad, kadang-kadang disebut dengan mu'adah, meskipun yang lebih pas itu mu'adah, saling berjanji. Jadi bank janji akan menjual, nasabah janji akan membeli untuk melakukan akad jual beli setiap bulannya. Gitu. Nah, itu konstruksi akadnya, sekedar mengulangi pertemuan kita yang lalu. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita lihat ketentuannya, di sini saya coba bikin slide ilustrasi musyarakah mutanakisah adalah dilakukan akad syirkah antara bank syariah dan nasabah. Masing-masing menyertakan dana, misalnya 200 juta, bank menyertakan 100 juta dan nasabah menyertakan 100 juta. Uang tersebut yang jumlahnya 200 juta kemudian digunakan untuk membeli rumah yang akan dijadikan ra'sul mal. Jadi sekali lagi adik-adik, yang jadi ra'sul mal itu bukan duit yang 200 juta, tetapi rumah yang dibeli dengan harga 200 juta. Maka di sini terjadi syirkah milik terhadap rumah antara bank dengan nasabah, gitu ya. Nah, kemudian rumah ini dinyatakan dalam hissoh atau porsi,
Misalnya 200 juta menjadi 200 unit hisoh misalnya, karena nanti untuk dalam rangka dilakukan jual beli secara musya ya, yaitu jual beli yang tidak jelas batas-batasnya atau ghairu muayyan. Terus rumah sebagai ra'sul mal disewa oleh nasabah atau disewakan kepada pihak lain. Ujroh dari sewa tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, dan nasabah berkomitmen untuk membeli ra'sul mal milik bank secara bertahap setiap bulan. Jadi akad jual beli dilakukan setiap bulan, bukan di awal atau bukan di akhir. Ini ciri khas musyarakah mutanakisah. Ya, adik-adik sekalian, kalau dilihat di slide berikutnya tentang proses MMQ, di sini masih kurang lebih sama penjelasannya tapi lebih rinci ya. Dana yang berasal dari bank syariah 100 juta dan nasabah misalnya 100 juta digunakan untuk membeli rumah sebagai ra'sul mal syirkah, misalnya rumah seharga 200 juta. Rumah tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk hisoh atau porsi yang terdiri atas unit hisoh, misalnya rumah tersebut terdiri atas 200 unit hisoh, harga setiap unit hisoh adalah 1 juta. Dilakukan akad ijaroh antara bank syariah selaku mu'jir dan nasabah selaku mustajir terhadap rumah sebagai mahalul manfaat dari segi akad ijaroh, karena kalau dari segi akad syirkah kedudukannya sebagai ra'sul mal. Berikut kesepakatan mengenai jumlah ujroh, misalnya 200 juta dan jangka waktu tertentu, misalnya 50 bulan. Karena dalam akad ijaroh harus ada jangka waktu. Kalau tidak ada jangka waktu berarti akad ijarohnya batal karena gharar. Kemudian kesepakatan nisbah bagi hasil, misalnya 50-50, dan komitmen pembelian ra'sul mal secara bertahap oleh nasabah, misalnya 2 unit hisoh per bulan. Usaha syirkah dilakukan dengan akad ijaroh, jadi kasbul halalnya dilakukan dengan akad ijaroh. Nasabah menerima ujroh sebesar 4 juta per bulan. Ujroh dibagi atas dasar nisbah, misalnya 50-50. 2 juta menjadi hak bank syariah dan 2 juta menjadi hak nasabah. Dan nasabah membeli ra'sul mal milik bank, misalnya 2 unit hisoh per bulan. Dengan demikian bank syariah menerima dana sebesar 4 juta per bulan. 2 juta sebagai keuntungan syirkah berasal dari ujroh, dan 2 juta merupakan harga atau saman dari penjualan ra'sul mal kepada nasabah. Akad syirkah berakhir dalam hal semua ra'sul mal milik bank syariah dibeli oleh nasabah. Misalnya dibeli 2 juta per bulan, berarti ra'sul mal milik bank akan menjadi milik nasabah secara keseluruhan setelah 50 bulan akad ijaroh atau akad syirkah berjalan. Nah, dalam pokok-pokok akad MMQ, jadi kalau kita nanti belajar tentang penerapan hukumnya, pertama modal usaha ya, di situ akan tertulis modal usaha, dana dari bank misalnya 100 juta dan dana dari nasabah misalnya 100 juta. Dana tersebut sebesar 200 juta dibelikan rumah sebagai ra'sul mal yang terdiri atas 200 unit hisoh gitu. Nasabah menyewa ra'sul mal. Nah, dalam hal ini ra'sul mal berubah menjadi mahalul manfaat yang berwujud rumah. Misalnya sewa selama 50 bulan dengan ujroh sebesar 200 juta yang akan dibayar sebesar 4 juta per bulan. Nasabah berkomitmen untuk membeli hisoh milik bank secara bertahap, misalnya 2 unit hisoh berarti 2 juta. Maaf, berarti yang tadi bukan 4 juta, ini 2 juta harusnya ya. Nah, setiap bulan nasabah menyerahkan dana sebesar 4 juta rupiah dan bank akan menerimanya dengan rincian 2 juta rupiah sebagai pendapatan bank syariah karena berasal dari ujroh, dan 2 juta lagi sebagai pengurang modal syirkah karena merupakan harga dari pembelian hisoh oleh nasabah.
dan syirkah berakhir jika nasabah telah membeli semua modal atau ra'sul mal atau mahalul manfaat milik bank syariah. Nah, adik-adik sekalian, dari segi praktek, akad MMQ ini terdiri atas dua bentuk. Yang pertama adalah MMQ dengan modal berupa barang, dan ada MMQ dengan modal yang berupa uang. Ya, istilah umumnya ada modal inventory dan ada modal kerja. Dalam hal MMQ berupa modal berupa barang, maka dari segi produk bank syariah, MMQ itu bisa jadi isinya ra'sul malnya dalam bentuk rumah, dalam bentuk kendaraan, dalam bentuk mungkin pesawat terbang gitu ya kendaraan jadi lebih rinci, atau bisa jadi dalam bentuk benda-benda lain, misalnya mobil, motor yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Di sini ada beberapa contoh ra'sul mal dalam bentuk barang fisik ya, misalnya rumah. Misalnya di sini contohnya rumah kos ya, atau rukos. Modal usaha syirkah berupa rukos di Jalan Manisi nomor sekian, Cibiru Kota Bandung, dinilai sebesar nilainya sebesar 240 juta rupiah, artinya harganya 240 juta rupiah, yang dibagi ke dalam atau menjadi 240 juta unit hisoh. Jadi masing-masing satu unit hisohnya nilainya 1 juta. Modal dari bank senilai 120 juta, berarti 50%, dan modal usaha nasabah senilai sebesar 120 juta, berarti 50%. Artinya kenapa dinilai begini? Itu untuk memperlihatkan porsinya saja. Jadi sebetulnya jumlah uang yang 120 juta baik dari nasabah maupun bank itu boleh tidak diinfokan, tetapi harus diinfokan kalau nilai rumah itu 240 juta, maka bisa kita sampaikan modal bank senilai 50%, porsi bank 50%, dan modal dari nasabah porsinya 50%. Karena 50% dari 240 juta isinya memang 120 juta. Terus nisbah bagi hasilnya misalnya ditetapkan untuk bank 50% dan untuk nasabah 50%. Rumah kos tersebut kemudian disewa oleh pihak kampus UIN, ini disewa oleh pihak lain selama 60 bulan untuk dijadikan tempat tinggal mahasiswa dengan kesepakatan ujroh sebesar 120 juta yang akan dibayar sebesar 2 juta per bulan. Jadi saya ulangi, rumah ini kemudian disewa oleh kampus selama 60 bulan, berarti 5 tahun, dengan ujroh sebesar 120 juta yang akan dibayar secara bertahap setiap bulannya sebesar 2 juta. Pembayaran ujroh dilakukan pada setiap tanggal 5 bulan berjalan. Nasabah berjanji untuk membeli hisoh milik bank sebesar 2 juta unit hisoh setiap bulan, berarti nanti 2 juta. Jangka waktu kerjasama usaha selama 60 bulan. Jatuh tempo pembiayaan tanggal 5 Desember 2014. Nah, adik-adik sekalian, kalau dilihat di ketentuan di sini, di angka 1 merupakan ketentuan ra'sul mal dan hisoh atau unit hisoh. Di angka 3 merupakan ketentuan tentang akad ijarah, dan di angka 5 itu merupakan kesepakatan atau wa'ad, masing-masing pihak berjanji untuk melakukan akad jual beli, karena nanti akad jual beli dilakukan setiap bulan berjalan. Jadi setiap tanggal 5 itu ketika membayar ujroh dari nasabah kepada bank, membagikan hasil antara bank dengan nasabah,
maka sekaligus dilakukan akad jual beli pada saat itu. Jadi bukan dilakukan akad jual beli pada saat awal akad, tetapi akad jual beli dilakukan setiap bulan. Nah, ilustrasi dari uang yang diterima oleh Bank Syariah dari nasabah itu, nasabah membayar cicilan kepada bank setiap bulan, setiap tanggal 5 bulan berjalan sebesar 3 juta rupiah dengan rincian berikut. Pertama, pembelian 2 juta unit hissah milik bank dengan harga 2 juta rupiah. Berarti yang 2 juta ini adalah akan diakui sebagai pengembalian dana milik bank, artinya bukan keuntungan. Pembayaran ujroh sebesar 1 juta rupiah, ujroh yang diterima oleh nasabah sebesar 2 juta rupiah dengan nisbah 50% untuk bank. Jadi ketika bank menerima 3 juta rupiah, yang 1 juta akan diakui sebagai pendapatan, yang 2 juta adalah sebagai pengembalian modal. Itu ilustrasinya seperti itu. Contoh yang kedua, ini contohnya adalah kendaraan roda 4 ya. Misalnya di sini ditulis modal usaha syirkah berupa kendaraan roda 4 Kijang Innova nomor polisi D1818 TBD dengan harga 240 juta rupiah yang terbagi ke dalam 240 juta unit hissah. Modal dari bank 50%, modal dari nasabah 50%. Berarti masing-masing kalau diuangkan dari nasabah 120 juta, dari bank 120 juta dan dari nasabah 120 juta. Nisbah bagi hasilnya 50% untuk bank, 50% untuk nasabah. Kemudian Toyota Kijang Innova tersebut disewa oleh nasabah atau mitra dengan ujroh sebesar 120 juta yang akan dibayar sebesar 2 juta per bulan. Pembayaran ujroh dilaksanakan pada setiap tanggal 5 bulan berjalan. Nasabah berjanji untuk membeli milik hissah milik bank sebesar 2 juta unit hissah setiap bulan. Jangka waktu kerjasama selama 60 bulan. Jatuh tempo pembiayaan tanggal 5 Desember 2014. Jadi kalau tadi yang pertama itu adalah contohnya mahalul manfaat atau ra'sul mal disewa oleh pihak ketiga. Dan ini adalah contoh ra'sul mal atau mahalul manfaat itu disewa oleh nasabah. Jadi tidak ada pihak ketiga yang menyewa. Nah sekarang ketika dana yang 3 juta itu pada tanggal 5 bulan berjalan diterima oleh bank, maka isinya pembelian 2 juta unit hissah milik bank dengan harga 2 juta rupiah, terus pembayaran ujroh sebesar 1 juta rupiah, ujroh yang diterima nasabah sebesar 2 juta rupiah dengan nisbah bagi hasil 50% untuk bank. Sehingga uang yang 3 juta itu, yang 2 juta akan diakui sebagai pendapatan, sementara yang 1 juta akan diakui sebagai pendapatan, yang 2 juta itu akan diakui sebagai pengembalian dana milik bank yang dilakukan secara bertahap oleh nasabah. Nah, adik-adik sekalian, dari segi konstruksi ini kita harus hati-hati karena memang nanti secara real ketika nasabah berjanji akan menyewa kendaraan ini sebesar 2 juta per bulan, tetapi yang ia bayar bukan 2 juta tetapi 1 juta, karena yang 1 juta itu hak dia karena nisbahnya 50-50 dari segi akad syirkah. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, bisa saja nanti kita agak keliru, ada akad MMQ tetapi tidak ada nisbah bagi hasil karena didapatkan dari segi ujroh. Secara isi, artinya karena nasabah membayar ujroh 1 juta kemudian diterima oleh bank, itu tidak ada masalah, tidak ada yang keliru. Tetapi dari segi teori akad, karena ini dalam besarannya akad MMQ, maka harus ada nisbah bagi hasil. Kalau tidak ada nisbah bagi hasil, maka akadnya termasuk akad yang batal atau yang tidak memenuhi rukun akad. Karena nisbah bagi hasil dalam akad syirkah maupun mudharabah itu sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada, dia termasuk akad yang goror, yang tidak memenuhi syarat. Itu yang
harus kita cermati. Nah, adik sekalian, di sini ada contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir yaitu usaha syirkah dalam bentuk modalnya uang. Artinya uang itu digunakan belanja, kemudian jual. Jadi tijaroh pada umumnya itu orang melakukan belanja, kemudian melakukan penjualan. Setelah penjualan selesai, ada hitung-hitungan apakah tijarohnya atau bisnisnya atau kasbul halalnya itu rugi atau untung gitu. Di sini yang contoh modal kerja dalam bentuk uang. Pertama, modal usaha syirkah sebesar 240 juta, modal dari bank sebesar 120 juta, dan modal dari nasabah sebesar 120 juta. Nisbah bagi hasilnya 50% untuk bank, 50% untuk nasabah. Modal usaha syirkah digunakan bisnis atau tijaroh oleh mitra dalam bidang usaha perdagangan beras dan bahan-bahan pokok lainnya dengan ekspektasi keuntungan sebesar 2 juta rupiah per bulan. Realisasi bagi hasil akan dilakukan pada setiap tanggal 5 bulan berjalan. Nasabah berjanji untuk mengembalikan modal milik bank secara bertahap sebesar 2 juta rupiah setiap bulan. Jangka waktu kerjasama usaha 60 bulan dan jatuh tempo pembiayaan tanggal 5 Desember tahun 2014. Maka pada saat nasabah membayar 3 juta setiap bulannya kepada bank, maka akan ada rincian sebagai berikut. Pengembalian modal usaha syirkah milik bank sebesar 2 juta rupiah karena tadi 2 juta unit hissah yang dibeli. Hasil usaha sebesar 1 juta rupiah yang menjadi hak milik bank karena asumsi keuntungan usaha 2 juta rupiah dengan nisbah 50% untuk bank, berarti hak bank adalah 1 juta. Sejatinya hasil usaha yang dibagi antara nasabah dan bank merupakan hasil usaha nyata yang berupa keuntungan, bukan proyeksi atau ekspektasi. Nah, oleh karena itu, dana yang diterima oleh bank sebesar 3 juta, yang 1 juta merupakan ujroh atau pendapatan bank, yang 2 juta merupakan dana pengembalian dana milik bank. Nah, adik-adik sekalian, yang membedakan akad syirkah akad MMQ yang sebelumnya dalam bentuk modal modal inventory, modal barang, dengan MMQ dalam bentuk modal uang. Pertama adalah hanya terjadi akad syirkah. Jadi tidak ada akad jual beli, tidak ada akad ijaroh. Sementara karena uang tidak bisa diperjualbelikan kecuali secara bai'ul sorfi, dan uang tidak bisa disewa ya. Itu prinsip dasarnya, karena kalau uang bisa disewa berarti manfaat atas qardnya itu boleh gitu. Nah, di sini tidak ada wa'ad, juga tidak tidak ada wa'ad untuk membeli, wa'ad untuk menjual juga tidak ada. Jadi ini adalah akad syirkah, ada ra'sul mal, ada usaha, ada nisbah bagi hasil, kemudian keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Nah, adapun pengembalian dana milik bank secara bertahap, yaitu dalam contoh ini adalah 2 juta setiap bulan ya, itu adalah didasarkan pada wa'ad untuk mengembalikan, bukan wa'ad untuk membeli atau menjual. Jadi dalam hal ini saya ulangi sekali lagi, dalam akad syirkah modalnya dalam bentuk uang, itu tidak ada akad ijaroh, tidak ada akad jual beli, tetapi ada wa'ad untuk mengembalikan modal milik bank secara bertahap, dan wa'ad dari nasabah untuk menerima pengembalian tersebut secara bertahap. Jadi ada taslim, ada tasalum kalau kita menggunakan teori akad. Nah, adik-adik sekalian, tentu model-model ini bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Artinya akad MMQ bisa jadi dikembangkan dalam usaha-usaha nyata, misalnya usaha mengenai angkutan, misalnya travel gitu ya, angkutan barang
terus juga jasa jasa ekspedisi ya, itu memungkinkan dikembangkan dengan model-model ini. Nah, pada tahapan berikutnya saya pesan betul kepada adik-adik untuk benar-benar memahami akad ini baik secara konsep maupun secara operasional, karena ini adalah sesuatu yang ada dan nyata di lapangan, dipraktekkan oleh lembaga keuangan dan masyarakat. Dan kalau kita tidak paham, kita kebetulan jurusannya adalah hukum ekonomi syariah, maka kita akan dipertanyakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat industri. Terima kasih adik-adik sekalian, selamat belajar lebih lanjut. Saya mohon membaca kitab atau buku-buku terkait musyarakah mutanakisoh, dan mudah-mudahan nanti di pekan depan, ini sudah bulan kedua catatan saya, jadi kita sudah lebih dari setengah semester, berarti bulan Desember atau pertengahan Januari kita akan ujian. Adik-adik mohon belajar membaca secara benar, secara baik-baik, hati-hati agar tidak salah paham, karena tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah agar adik-adik itu bisa mengerti dan bisa paham. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pembelajaran kita diridhoi dan mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah, dan terus kita berdoa kepada Allah secara terus-menerus agar wabah COVID secara segera berakhir, sehingga kita bisa belajar sebagaimana biasa sebelum terjadi wabah COVID. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.